teman-teman, berjumpa lagi di channel Karya Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mereview kembali radio rig mini, dan yang ini radio rig mininya dari Wearway ya teman, dengan tipe KT8900. Jadi untuk radio rig mini ini memiliki tipe KT8900 ya, jadi yang ini ya teman. Dan untuk gambaran radionya seperti ini, dan di sini pada bagian dusnya juga seperti ini ya teman, untuk bentuk fisik dusnya. Dan pada bagian depan di sini memiliki keunggulan-keunggulan, di sini tertulis untuk keunggulan-keunggulannya. Dan untuk radio rig mini Wearway ini ada dua, ada yang KT7900D, ada juga yang KT8900D. Nah, jadi yang ini itu tipenya 8900D ya teman. Kemudian pada dusnya juga pada sisi sebelah kanan terdapat stiker Wearway, pada bagian kiri dus pun sama terdapat stiker Wearway. Kemudian pada bagian bawah di sini juga terdapat stiker Wearway, dan di sini juga tertulis mini color screen mobile radio. Kemudian pada bagian atasnya di sini terdapat stiker Wearway, dan di sini juga terdapat spesifikasi untuk radio rig mininya. Di sini tertulis Wearway tipe KT8900D, memiliki power VHF 25 watt kurang lebih, dan UHF kurang lebih 20 watt dengan frekuensi 4 band ya teman. Jadi radio ini memiliki 4 frekuensi, di antaranya ada VHF, kemudian ada frekuensi 200, dan ada frekuensi UHF low, kemudian UHF. Untuk frekuensi VHF-nya di sini tertulis dari 136 sampai dengan 174 MHz, kemudian di frekuensi 220 sampai dengan 270 MHz, dan untuk frekuensi UHF low-nya di sini tertulis dari 350 sampai dengan 390 MHz, dan untuk frekuensi UHF-nya dari 400 sampai dengan 438 MHz ya teman. Kemudian di sini juga terdapat serial dari produk ini, dan di sini tertulis CP Atlantic. Jadi ini resmi dari Wearway, dari CP Atlantic ya. Kemudian pada bagian belakangnya di sini juga tertulis CV Atlantic. Oke, jadi apa saja yang kita dapatkan dari radio rig? Langsung saja kita buka. Jadi di sini kita diberi kartu garansi. Ini kartu garansi dari Wearway, dari CP Atlantic ya. Untuk nanti seandainya ada trouble, kita bisa mengklaim menggunakan kartu garansi ini. Kemudian di sini juga terdapat buku manual ataupun manual book. Ini dia. Di sini juga terdapat extra mic ataupun handle mic dari radio rig mini Wearway KT8900 ini. Seperti ini ya teman, untuk fisik dari handle mic-nya. Sama seperti handle mic yang terdapat pada radio rig mini Redel. Di sini terdapat keypad angka 1 sampai 9, kemudian 0. Kemudian di sini juga terdapat tombol scan, lock, menu, up, down, kemudian exit, ataupun nantinya bisa kita pakai untuk memindah-mindahkan frekuensi dari VHF ke UHF ke UHF low. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pada bagian belakangnya seperti ini ya teman, polos. Di sini terdapat cantolan, dan pada sisi sebelah kiri di sini terdapat PTT atau push to talk untuk memonitor ataupun melakukan transmit. Dan untuk kabelnya seperti ini ya teman, kabel spiral sama seperti handle mic pada umumnya. Di sini juga terdapat konektor. Ini dia konektornya dengan tipe konektor RJ45 ya. Oke, seperti ini ya bentuk konektornya. Kemudian di sini juga terdapat baut-baut ataupun baut pengencang untuk melekatkan atau mengencangkan bagian dari babet ke radionya. Dan di sini juga terdapat sikring.
masih terbungkus rapih ya teman. Setelah itu di sini juga terdapat radionya teman. Ini dia untuk rig mini KT8900 ini dari Wearway. Bentuknya seperti ini ya teman. Kalau untuk bentuk fisiknya ini hampir mirip dengan Redel, radio rig mini Redel yang sebelumnya kita review. Cuman bedanya di sini untuk radio rig mini Wearway ini untuk displaynya lebar ya teman. Pada bagian atas seperti ini teman. Di sini terdapat speaker, terlihat ya. Kemudian di sini terdapat stiker untuk tipe rig mininya KT8900D. Dan di sini terdapat stiker Wearway. Kemudian beralih ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini di sini terdapat potensio on off. Kemudian selain untuk on off juga bisa untuk volume. Jadi bisa memperbesar ataupun memperkecil suara. Kemudian pada sisi sebelah kanannya di sini terdapat rotary untuk memindahkan channel kurang lebihnya. Dan di sini terdapat displaynya ya teman. Untuk displaynya full. Dan pada bagian bawah potensio on off ini terdapat tombol moni, kemudian FM. Setelah itu pada sebelah kiri tombol rotary pun di sini terdapat tombol PM atau memori, kemudian terdapat tombol call dan tombol exit ataupun tombol yang bisa kita pindah-pindahkan untuk memindahkan frekuensi, sama seperti yang terdapat pada handle mic-nya. Dan di sini terdapat soket konektor untuk handle mic. Jadi bisa kita pasangkan di sini untuk soket dari handle mic. Kemudian pada sisi samping sebelah kanan dan sebelah kiri sama terdapat dua lubang untuk memasukkan bracket. Dan pada bagian belakang di sini terdapat konektor untuk antena. Kemudian terdapat kipas ataupun pendingin dari unit radio ini. Ini dia untuk kipasnya ya. Kita fokuskan. Nah, untuk kipasnya di sini memiliki kapasitas DC 13,8 volt 0,13 ampere. Kemudian sisi sampingnya di sini terdapat lubang jack untuk memprogram. Jadi saat kita melakukan programming bisa menggunakan jack ini ya. Setelah itu di sampingnya juga terdapat jack untuk speaker eksternal. Jadi jika teman-teman memiliki speaker eksternal bisa dicolokkan melalui lubang ini ya. Dan yang terakhir di sini terdapat kabel DC cord atau kabel DC power yang langsung tersambung ke rignya. Ini dia, dan ini untuk soketnya ya, untuk soket min plusnya. Kemudian pada bagian bawah di sini terdapat spesifikasi yang sama dengan yang ada di dusnya. Ini dia, dengan produk Wearway tipe KT8900, power PHF 25 watt kurang lebihnya, dan UHF 20 watt dengan frekuensi 4 band. Kemudian di sini terdapat serial number untuk produk ini. Dan di sini juga tertulis CP Atlantic. Dan di sini terdapat segel hologramnya ya teman, dari Atlantic atau CP Atlantic ini. Setelah itu di sini juga kita terdapat bracketnya. Oke, ini dia untuk bracket dari rig mini Wearway KT8900 ini. Nah, nanti dipasangkan seperti ini. Kemudian di sini nanti dikencangkan menggunakan baut yang sudah saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya seperti ini ya teman. Oke, jadi untuk kelengkapan yang kita dapatkan di sini kita diberi unit radio, kemudian bracket, handle mic, buku manual book, kartu garansi, dan juga baut pengencang ataupun baut bracket
dan yang terakhir terdapat sikringnya. Langsung saja kita ke pengetesannya untuk mengecek power yang terdapat pada Radio Rig Mini Wearway KT8900 ini. Ayo. Oke teman, jadi di sini untuk Radio Rig Mini Wearway-nya sudah standby ya. Kemudian kita nyalakan saja. Oke, ini sudah nyala. Nah, kemudian pada LCD ataupun displaynya di sini terdapat 4 frekuensi. Ada frekuensi PHF ini paling atas dari frekuensi 136 sampai dengan 174. Kemudian ada frekuensi 200. Kemudian ada frekuensi UHF low dari 350 sampai 390 dan yang terakhir ada frekuensi UHF 400. Kemudian kita coba untuk mengetes powernya. Di sini pada Radio Rig Mini Wearway ini terdapat 2 power, yaitu high dan juga low ya. Dan di sini kita menggunakan SWR dari Diamond SX 400. Dan di sini juga kita menggunakan dummy load. Dan nanti kita akan mengetes modulasinya menggunakan HT dari Redel ini. Karena untuk HT Redel ini sudah berada di 3 frekuensi ya. Oke, langsung saja kita coba di frekuensi PHF terlebih dahulu. Ini dia sudah standby di frekuensi PHF. Kemudian kita coba di power low ya teman. Kita cari. Oke, untuk power sudah low ya. Jadi untuk powernya di sini ada high dan juga low saja. Kita standbykan di low, kemudian kita exit. Setelah itu kita transmit. Oke, kita transmit. Dan di sini kita taruh di skala 5 watt dulu ya. Di power 5 watt. Kita transmit. Oke, mentok ya teman. Kemudian kita pindahkan ke power 20. Oke, di sini terlihat ya. Di sini untuk power dari VHF low-nya, power yang dihasilkan itu 8 watt ya teman. Oke, kita tes, kita lihat lagi. Oke, 8 watt ya. Kemudian kita coba di power high. Kemudian kita transmit. Oke, untuk power high-nya, power yang dihasilkan 20 watt ya teman. Oke, di sini di skala 20 powernya mentok ya di 20. Oke, coba kita naikkan di skala 200. Kemudian kita transmit kembali. Nah, di sini untuk di skala 200 kita fokuskan dulu ya. Oke, power yang dihasilkan 20 watt ya, kurang lebih. Oke. Setelah itu kita coba di frekuensi 200-nya ya teman. Kita ubah powernya di power low. Kemudian kita transmit. Ini pindahkan dulu. Oke, untuk di skala 5 watt dia sudah mentok ya. Kemudian kita coba pindahkan di skala 20. Oke, untuk power low nya untuk di frekuensi 200 ini power yang dihasilkan itu 10 watt ya, kurang lebih 11 watt. Kita fokuskan, kita transmit. Kemudian kita coba di power high. Kita transmit kembali. Untuk di power high ini mentok ya. Kita naikkan lagi skalanya di 200. Coba kita transmit lagi. Oke, di sini kita fokuskan ya teman. Oke, untuk powernya di sini terlihat ya. Untuk power frekuensi 200 ini power yang dihasilkan itu sekitar 25-an kurang lebih.
Oke, kemudian kita coba lagi di frekuensi 350 nya. Kemudian kita ubah powernya. Oke, di sini power sudah low ya. Kemudian kita transmit. Oh ya, di sini kita turunkan terlebih dahulu. Kita transmit. Oke, untuk power di skala 5 watt itu mentok ya. Kemudian kita naikkan di skala 20. Kita transmit kembali. Oke, untuk power dari frekuensi 350 atau UHF low ini, power yang dihasilkan itu 10 watt ya teman, kurang lebih untuk power low. Kemudian kita pindahkan di power yang high. Kita transmit kembali. Oke, mentok ya teman. Oke, di sini kita naikkan di skala 200. Oke, jadi di sini untuk power dari frekuensi 350 ini, power yang dihasilkan itu 20 watt lebih, hampir 25 watt. Kemudian yang terakhir di sini kita coba di frekuensi UHF-nya. Kita pindahkan powernya. Oke, setelah itu kita transmit lagi. Dan jangan lupa di sini skalanya kita turunkan dulu ya. Oke, di sini untuk skala 5 watt, powernya di sini mentok ya teman. Kemudian kita naikkan di skala 20. Kita transmit lagi. Nah, untuk power UHF-nya di sini terlihat power yang dihasilkan di frekuensi UHF low itu 5 watt ya. Kita fokuskan lagi. Kita transmit. Oke, power yang dihasilkan itu 5 watt ya teman. Kemudian kita coba di power yang high. Kembali. Setelah itu kita transmit kembali. Oke, kita transmit. Dan power yang dihasilkan di sini untuk frekuensi UHF-nya 13 watt ya teman. 14 watt kurang. Oke. Oke, itu tadi untuk pengetesan power dari rig mini Wearway ini. Kemudian kita coba tes untuk modulasinya. Pertama kita akan tes di frekuensi PHF terlebih dahulu. Di satu. Cek 1, cek 1 1. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1. 1 2 3 3 2 1, tes 1 2. Tes modulasi, cek 1, cek. Oke, kita coba dengarkan modulasi yang dihasilkan dari rig mini Wearway ini. Kita transmit menggunakan heart rattle. Oke, kita besarkan volumenya ya. Di sini kita besarkan volumenya. Kemudian kita transmit. Cek 1 1 2 3, cek 1 2, cek. Cek 1 2 3, cek 1 1 2 3 3 2 1, tes 1. Cek monitor, cek 1. Tes modulasi, cek 1 2, cek 1. Tes modulasi, cek 1. 1 2 3 3 2 1, tes 1. 1 2 3, cek modulasi, tes 1 2, cek 1. Oke, itu tadi untuk modulasi yang dihasilkan dari heart rattle ini. Kemudian kita coba di frekuensi 350-nya ya. Karena untuk frekuensi 200-nya di sini tidak ada HT yang memiliki frekuensi itu. Kita pindahkan di frekuensi 350. Kemudian kita samakan frekuensinya. Oke, di sini untuk frekuensinya sudah kita samakan ya teman. Kemudian kita transmit. Cek 1. Coba kita tes modulasi dari frekuensi 350 ini. Cek 1 2 3, cek 1. 1 2, cek 1 2, cek. Kita besarkan. Cek 1 2 3, cek 1. 1 2 3, tes 1 2. Cek 1 2 3 3 2 1, tes modulasi.
cek 1 2 cek 1 1 2 3 cek 1 2. Kemudian yang terakhir kita coba untuk frekuensi UHF nya ya teman. Setelah itu kita samakan frekuensinya. Oke, di sini untuk frekuensinya sudah kita samakan ya di frekuensi UHF. Oke, di sini sudah sama. Kemudian kita tes untuk modulasinya terlebih dahulu. Cek 1 2 3 cek 1 1 2 3 3 2 1 cek 1 2 3 cek monitor tes 1 2 cek 1 2 3 cek 1 1 2 3 3 2 1. Dan kemudian kita coba untuk modulasi dari frekuensi UHF nya. Cek 1 2 3 tes 1 2 3 cek 1 1 2 3 tes monitor cek 1 2 3 2 1 tes 1 2. Ya teman, itu tadi untuk pengetesan power dan sekaligus juga mengetes modulasi. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai dengan akhir. Kemudian support terus channel Karya Komunikasi ini dan like jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan juga share video ini, kemudian subscribe ya. Dan untuk link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi, jadi tinggal cek link yang ada di deskripsi saja. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.